Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Wolves versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Wolves dengan skor tipis 2-1. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman yang merayakannya, dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 814.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Dan seperti biasa teman-teman, jangan khawatir, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Dan kadang-kadang memang saya bercanda, dan saya harapkan juga teman-teman jangan baperan. Anyway, coming back into this match, ini adalah pertandingan yang penting bagi Chelsea dan juga Wolves. Chelsea tentu ingin dengan segera masuk ke zona papan atas, karena mereka juga tentu ingin bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, sedangkan Wolves ingin menjauh dari zona degradasi. Jadi tentu pertandingan ini akan berjalan terbuka, dan memang itu yang terjadi teman-teman. Karena walaupun Chelsea bermain sebagai tim tamu, tapi Chelsea berani bermain menyerang. Sedangkan Wolves, walaupun memang mereka khawatir jika mereka nanti akan mengalami kesulitan lawan Chelsea, tapi mereka juga berani meladeni permainan terbuka dari Chelsea, walaupun mereka tidak langsung menyerang. Artinya tidak langsung memberikan bola ke jantung pertahanan dari Chelsea. Mereka bermain lebih bersabar. Ini beda dengan Chelsea ketika ada pemain mereka yang menguasai bola, apakah itu di lini pertahanan dan juga di lini tengah, maka mereka akan langsung memberikan umpan ke jantung pertahanan dari Wolves. Maka itu tampak permainan Chelsea lebih cepat ketika mereka membangun sebuah proses serangan. Apakah itu serangan yang dibangun dari lini pertahanan atau juga serangan balik. Dan sebelum saya melanjutkan analisa saya, pertama-tama saya ingin memberikan informasi bahwa untuk sementara ini Chelsea berada di peringkat nomor 10 dan Wolves berada di peringkat nomor 11. Dan Chelsea beda tipis sih sebetulnya dengan Manchester United, karena jumlah kekalahan mereka sama ya sejauh ini teman-teman ya, yakni 8. Cuman bedanya MU memang telah lebih banyak meraih kemenangan. Dan seperti saya menonton pertandingan West Ham lawan MU, juga ketika saya nonton pertandingan antara Wolves versus Chelsea, jujur teman-teman, saya sempat tertawa sendirian. Sampai ngakak juga saya. Karena saya bingung juga ngelihat para pemain Chelsea kok sudah mendapatkan peluang demi peluang, sudah melakukan pergerakan yang berbahaya sampai ke dalam kotak penalti pertahanan Wolves, tapi gak bisa mencetak gol. Dan sama seperti beberapa pemain MU, ada juga beberapa pemain Chelsea yang egois. Sterling ini nih yang benar-benar nih egois, walaupun dia juga memberikan assist kepada Nkunku yang mencetak gol kan, mencetak gol penghibur lah ya bagi Chelsea. Tapi seharusnya itu di babak pertama ketika dia mendapatkan bola dari Gomez, seharusnya lebih baik itu dia memberikan umpan kepada Palmer yang memang tidak offside. Yang offside itu sebetulnya adalah Jackson ya. Tapi dia milih untuk syuting. Oke, kalau mau syuting langsung, ya harus bisa melakukan finishing. Itulah blunder dari Sterling. Maka itu mau tidak mau ketika Nkunku masuk, Nkunku adalah natural striker, dia harus lebih banyak memberikan suplai bola. Tapi seandainya itu Sterling membagi bola, mungkin sudah beda nih jalan ceritanya dari pertandingan semalam. Apalagi kalau Chelsea sudah unggul lebih dulu, karena dari segi permainan Chelsea tampak lebih berbahaya ketika mereka menyerang. Tapi karena Chelsea bermain terbuka nih teman-teman, Chelsea bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Nah, para pemain bertahan dari Chelsea ini sering kemakan counter attack atau juga permainan cepat dari para pemain Wolves ketika mereka bermain kombinasi passing untuk membuka pertahanan dari Chelsea. Maka itu beberapa kali para pemain Wolves ini juga bisa menciptakan situasi yang berbahaya di ruang pertahanan dari Chelsea. Dan saya gak ngerti, begitu banyak pemain dari Chelsea loh musim ini, yang membuat Pochettino pun pasti pusing ini untuk bisa menentukan starting line-up-nya. Contohnya di pertandingan semalam yang dimainkan Broha yang gak berkutik sama sekali. Mudryk masuk juga sama sih, gak ada bedanya dengan Broha. Tapi ketika Nkunku masuk, nah tampak perbedaan, karena Chelsea butuh natural striker atau finisher seperti Nkunku. Jackson menurut saya lebih baik diparkir aja dulu. Gak perlu juga sih dia bermain dulu bagi Chelsea, karena sebetulnya dia mendapatkan bola cukup banyak di dalam kotak penalti pertahanan Wolves. Tapi entah kenapa pemain ini kontrol bolanya saja gak benar. Mungkin kalau dia main di Liga 1 pun bisa gagal loh pemain ini. Serius, saya gak bercanda loh sama sekali. Karena ini sebetulnya pemain ini sudah mendapatkan posisi-posisi yang menguntungkan. Masa gak bisa sih melepaskan syuting yang benar? Nah, bedanya antara MU dan Chelsea, kenapa saya bandingkan MU dengan Chelsea ya? Karena kan dua tim ini performanya yang musim ini gak konsisten. Seperti komedi putar ya. Jadi ini komedinya berputar terus nih. Kadang-kadang Chelsea menang, tiba-tiba fansnya sudah senang, wah sudah bangkit, tahu-tahu kalah gitu.
Memang Wolves bukanlah tim yang lemah ketika bermain di kandang sendiri, tapi sebetulnya jika Chelsea sudah mendominasi jalannya pertandingan, sudah menciptakan banyak peluang, finishingnya itu harus bagus. Jadi ya disinilah sekarang kita melihat ketidakmampuan dari Pochettino untuk menentukan starting line-up-nya secara konsisten di setiap pertandingan. Kalau di lini tengah memang jarang dia melakukan perubahan, tapi di depan dia sering melakukan perubahan. Belum lagi di belakang memang ada beberapa pemain yang cedera. Tapi dengan sering melakukan perubahan di lini pertahanan juga, dengan pemain-pemain yang available, itu juga yang membuat chemistry di antara para pemain Chelsea di lini pertahanan itu gak menyatu. Maka itu juga teman-teman perhatikan tuh gol yang dicetak oleh Wolves juga memanfaatkan kelengahan para pemain Chelsea di lini pertahanan. Gol pertama dari Wolves di babak kedua, kan babak pertama tuh seharusnya Chelsea sudah unggul, saya sampai ketawa sendirian. Lah kok begini banyak movement yang berbahaya, ada beberapa peluang juga kok gak bisa cetak gol gitu. Selain Sterling, saya melihat Cole Palmer juga ini sebenarnya pemain yang egois nih. Dia kalau sudah dekat kotak penalti, pasti yang dia pilih adalah shooting. Tapi shootingnya juga ke angkasa kan, seperti Rashford tuh di pertandingan lawan West Ham. Jadi walaupun dari segi statistik Chelsea ini unggul, dari total percobaan, dari ball possession, dari jumlah tackling, dari jumlah passing, tapi ya hasilnya nol, gak dapat poin. Yang dapat poinnya adalah Wolves, karena Wolves bisa memanfaatkan kelengahan para pemain Chelsea di lini pertahanan mereka. Gol pertama, Mas yang mengawal pemain dari Wolves, Lemina ya, kalau nggak salah namanya, masa si Jackson nggak lompat juga. Kacau banget ini pemainnya. Saya memang sebelumnya pernah mengatakan kan, Jackson ini bukanlah pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol bagi Chelsea, nggak. Tapi bertahan pun nggak benar dia. Ketika Wolves sudah unggul, itu yang membuat momentum pindah ke Wolves, sehingga ketika Pochettino perlu melakukan serangkaian perubahan itu nggak salah. Tapi Wolves ini sudah di atas Chelsea secara mental, tampak jelas, dan para pemain Chelsea mainnya sudah beda. Lebih lama menguasai bola, lebih lama coba untuk melakukan pergerakan individu. Nah itulah kesalahan dari para pemain Chelsea, sehingga gol kedua dari Wolves kan karena bola direbut kalau nggak salah dari Madueke ya. Ini juga saya nggak ngerti nih pemain mana nih Madueke. Kacau juga, banyak sekali, ada Ugo Chukwu atau siapa tuh namanya ya kan di Chelsea, Disasi, Malo Gusto, siapa pemain-pemain ini? Penjaga gawang Petrovic yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Ini kalau dari segi kualitas pemain, materi pemain ini sebenarnya Chelsea nggak akan bisa bersaing di papan atas. Memang masih dalam proses, tapi materi pemainnya juga biasa-biasa saja, kecuali ya itu Enzo, Caicedo, Conor Gallagher, Sterling, ya Mudryk kan overrated ya, lihat aja mainnya kayak apa, gocek aja sampai kehilangan bola tuh. Nah jadi gol kedua kan memanfaatkan pressing ya, para pemain Wolves pressing mereka sih bagus banget dan mereka mainnya agresif ya. Dan ketika bola diambil dari Madueke itu ada pergerakan dari wing. Nah ketika bola dipassing ini yang saya bingung. Kok Badiashile membelakangi pemain lawan gitu. Dia harusnya kan berhadapan. Dia membelakangi dan sepertinya dia memberikan assist itu kepada Doherty. Ini kan Doherty ini kan pemain senior ya. Enak banget golnya dari Doherty. Tapi seandainya itu peluang bagi pemain Chelsea, belum tentu gol loh. Jadi aneh juga nih benar-benar Chelsea, tampaknya juga mereka tidak punya kepercayaan diri ya para pemain mereka untuk melakukan finishing. Tapi kadang-kadang finishingnya bagus. Sudah 2-0 udah, saya sudah tahu game over. Tapi yang Kuku ini pembeda nih bagi Chelsea. Seharusnya dia sekarang sudah main dari awal. Karena dia pintar mencari ruang. Ada tuh satu shot dia ya yang bisa di save off the line tuh oleh Totti ya kan. Dan akhirnya dia mencetak gol-gol yang indah dengan sundulan. Jadi pemain ini memang pintar mencari posisi. Dari catatan saya dia total mendapatkan 4 peluang. Nah inilah striker yang dibutuhkan Chelsea. Tapi lagi-lagi suplai bolanya nanti harus konsisten. Jadi beda antara MU dan Chelsea. Chelsea ketika striker utamanya masuk, suplai bolanya sebenarnya gak jelek, bagus. Mereka tahu mereka harus feeding bola. Tapi di MU, Højlund kasihan loh. Jadi Anthony dan Garnacho itu lebih banyak bermain di antara mereka, tapi jarang memberikan bola kepada Højlund. Hanya satu passing yang mereka berikan. Itu pun ketika Højlund dalam situasi yang sulit. Jadi ya inilah beda tipis antara Chelsea dan MU. Maka itu nih tinggal kita tunggu. Pelatih mana yang dipecat lebih dulu nih, Erik ten Hag atau Pochettino? Pochettino pun dalam bahaya. Karena ya dia tidak bisa mempersembahkan kemenangan bagi timnya secara konsisten. Jadi ini sebetulnya sudah gak bisa diterima juga sih. Pochettino seharusnya sudah gak bisa ngomong perlu beli pemain lagi. Enggak, pemainnya sudah banyak Chelsea. Yang membuat dia pusing juga kok. Kalau lebih banyak pemain lagi, anggapnya nanti sampai 30-35 pemain, siapa saja yang akan dia mainkan? Kan repot nanti bagi Chelsea. Chelsea gak main juga kan di Eropa. Jadi ya inilah saya melihat bahwa permainan Chelsea ini ya sama lucunya seperti MU sih. Tinggal kita tunggu saja nih ya. Pelatih mana di antara dua klub ini yang akan dipecat lebih dulu, atau mungkin juga mereka bisa mengubah performa dari timnya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang dengan situasi yang kurang lebih sama mereka hadapin, sepertinya akan sulit untuk bisa membalikkan keadaan jika
dua pelatih ini ya, Erik ten Hag dan juga Pochettino tidak bisa menerapkan filosofi permainan mereka. Pochettino belum menerapkan filosofi permainan yang biasa diterapkan sebelumnya di Tottenham Hotspur, mengandalkan umpan-umpan pendek, mengandalkan ball possession, tapi sekarang Chelsea saya melihat lebih direct dan lebih banyak mengandalkan skill individu dari para pemain. Dan MU seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa agak jelas filosofi dari Erik ten Hag, kadang-kadang bermain bertahan total, parkir panser, kadang-kadang defend and counter, kadang-kadang bermain terbuka. Dan anehnya MU ketika bermain terbuka kalah, sama juga seperti Chelsea. Ketika bermain terbuka justru kalah. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.